Nah, setelah pemerintah Belanda kembali berkuasa di Indonesia, setelah menerima penyerahan kekuasaan dari Inggris, nah di Indonesia banyak terjadi perlawanan-perlawanan. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda yang sangat bertentangan dengan masyarakat. Nah, untuk kemarin kita sudah bahas tentang perlawanan terhadap Portugis dan VOC. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nah, apa saja sih perlawanan-perlawanan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut di materi perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nah, yang pertama adalah Perang Aceh. Nah, perang ini disebabkan pelanggaran Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1824 oleh Belanda, yang sebenarnya isinya adalah Belanda itu menjaga kedaulatan dan melindungi Aceh. Namun hal tersebut dibatalkan karena Belanda itu punya keinginan untuk menguasai perkebunan di daerah Delhi dan akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan Kesultanan Delhi, dan akhirnya Belanda tidak mengakui Aceh. Nah, ini dikuatkan oleh adanya penandatanganan Traktat Sumatera yang isinya adalah membatalkan semua perjanjian atau Traktat London, dan otomatis Belanda tidak bertanggung jawab lagi ke Aceh, dan Belanda ingin menguasai Aceh akhirnya. Dan ini yang menyebabkan kerajaan atau Kesultanan Aceh akhirnya melawan. Nah, awal perang itu terjadi pada tanggal 19 Maret 1873. Nah, ini dimulai ketika kapal-kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler dan Kolonel Nieuwenhuizen itu menyerang lepas pantai Aceh dan menyerbu Aceh sampai ke dalam masjid. Nah, kenapa menyerbu masjid? Karena Belanda menilai bahwa masjid tersebut adalah sebuah istana. Nah, hal ini yang menyebabkan Jenderal Kohler itu akhirnya tewas. Dan serangan-serangan Belanda itu dibalas oleh Aceh dengan menyerang pos-pos Belanda dipimpin oleh beberapa tokoh bernama Panglima Polim, Tengku Imam Luang Bata, Cut Batanta, Tengku Ciktiro, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Nah, kegagalan tersebut menyebabkan Belanda itu mencari cara. Nah, salah satunya mengundang Dr. Snok Horgonze, yaitu seorang ilmuwan Belanda yang mempelajari agama Islam. Nah, dia akhirnya menyusup ke Aceh kayak gitu dengan menyamar sebagai orang Islam, seorang haji, dan akhirnya berhasil ke lingkungan kerajaan dan mempelajari tentang Aceh, dan akhirnya dia mengetahui kelemahan-kelemahan Aceh. Salah satunya adalah di Aceh itu selalu ada pertentangan antara Teku, yaitu para bangsawan, dan Tengku, yaitu seorang ulama. Nah, mereka akhirnya diadu domba. Dengan diadu domba tersebut, maka Kesultanan Aceh makin lama makin melemah. Dan seketika itu Aceh akhirnya diserang dengan taktik bernama taktik sapu rata yang dipimpin oleh Van Heerts. Nah, selanjutnya adalah Perang Padri. Nah, Perang Padri ini disebabkan yaitu setelah penduduk Wahabi bernama Haji Miskin itu melarang tradisi adat bernama sabung ayam. Nah, larangan ini didukung oleh para penghulu di daerah Sumatera Barat atau para ulama. Dan ada suatu malam ketika ia akhirnya membakar balai yang digunakan oleh sabung ayam. Nah, hal tersebut akhirnya membuat kaum adat itu akhirnya marah. Dan kemarahan tersebut menyebabkan bentrokan-bentrokan antara kaum adat dan kaum Padri. Nah, kaum Padri ini sebenarnya nggak setuju dengan kaum adat karena sebenarnya kaum Padri ini berkeinginan untuk memurnikan ajaran Islam. Dan kaum adat ini ingin mempertahankan adat istiadat di daerah Minangkabau. Perang Padri ini terbagi menjadi 3 periode.
Yang pertama adalah periode pertama, yaitu pertempuran antara kaum adat dan kaum Padri yang dimenangkan oleh kaum Padri pada tahun 1803 sampai 1821. Terus periode kedua adalah tahun 1821 hingga 1833, yaitu antara kaum Padri dan kaum adat. Namun kaum adat itu meminta bantuan Belanda yang menyebabkan kaum Padri itu akhirnya kalah dan Imam Bonjol itu ya bisa dikalahkan. Terus periode ketiga yaitu antara tahun 1833 sampai 1838, yaitu ketika kaum adat dan kaum Padri itu bersatu menghadapi Belanda, karena sebenarnya Belanda itu mempunyai keinginan untuk menguasai Minangkabau yang merupakan sumber dari tambang emas kayak gitu. Nah, kedua belah pihak yaitu kaum Padri dan kaum adat itu tidak bisa menang dan akhirnya ya udah Sumatera Barat jatuh ke bawah kepemimpinan Belanda. Nah, selanjutnya adalah Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, Diponegoro sendiri itu bernama asli Raden Mas Atar Wijaya, yaitu putra sulung dari Hamengkubuwono III dari seorang selir. Nah, namun Diponegoro itu tidak tinggal di istana, dia tinggal dengan neneknya di daerah pesantren, yaitu Nyi Ageng di daerah Tegalrejo. Nah, perang tersebut itu sebenarnya disebabkan oleh seorang residen bernama Anthony Hendrik Smyset yang mempunyai proyek pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan tersebut itu salah satunya adalah di daerah Tegalrejo. Nah, proyek pelebaran jalan tersebut itu mengambil beberapa daerah perkebunan milik leluhur Diponegoro. Nah, sebenarnya pelebaran jalan tersebut bisa saja diizinkan oleh Diponegoro, namun si Smyset ini tidak izin. Nah, akhirnya yang menyebabkan terjadi bentrokan antara orang-orang Diponegoro dengan tukang-tukang yang mendirikan patok-patok untuk pelebaran jalan. Nah, hal tersebut yang menyebabkan Smyset akhirnya murka dan mengeluarkan ultimatum kepada Diponegoro. Dan waktu itulah berkobarlah Perang Jawa yang terjadi sangat lama, yaitu sebanyak 5 tahun, hingga perang tersebut itu ke daerah Jawa Timur juga sampai Ponorogo. Nah, Diponegoro itu berperang dengan cara gerilya, namun gerilya ini berhasil ditaklukkan dengan taktik benteng stelsel yang diterapkan oleh Jenderal De Cock. Nah, makin lama akhirnya pasukan Diponegoro makin melemah dan Diponegoro akhirnya mau diajak berunding, namun ketika berunding di Magelang, Diponegoro malah ditangkap dan dia dibuang ke Semarang, habis itu ke Manado dan ke Makassar. Nah, selanjutnya adalah Perang Maluku. Nah, ini disebabkan yaitu pergantian pemerintahan Inggris ke Belanda, dan Belanda memberlakukan pajak yang tinggi, monopoli, pelayaran hongi, dan sumbangan untuk gereja itu di stop. Dan Belanda memaksa memperkerjakan para tentara ex-Korps Ambon, salah satunya adalah Pattimura. Nah, perlawanan ini dilakukan karena ketidakpuasan masyarakat juga, karena adanya pemberlakuan penyerahan wajib dan pemberlakuan uang kertas dan penurunan harga hasil bumi. Nah, akhirnya Pattimura ini memimpin perlawanan dengan pertempuran yang diawali di daerah Benteng Dordrecht dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Burg. Nah, terus Pattimura terus menyerang pos-pos Belanda dan menguasai hampir seluruh wilayah Maluku. Namun Belanda akhirnya menyiapkan taktik khasnya, yaitu divide et impera, yaitu memecah belah pasukan Pattimura. Dan akhirnya makin lama makin melemah dan tanggal 16 Desember 1817 Pattimura akhirnya ditangkap dan digantung di Benteng New Victoria di Ambon.
Nah, itulah perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nah, seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan perlawanan dari perlawanan Diponegoro? Seperti biasa, isi presensi di kolom deskripsi dan jawabannya, kayak gitu ya. Saya ucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.